Rahayu, salam budaya, salam pecinta pusaka untuk semua saudaraku yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Kembali lagi bersama saya Vicky Wijaya. Kali ini saya akan membahas salah satu pusaka berdapur naga lagi. Tapi naga ini bukan cuma sekedar naga, tapi pusaka Naga Tinanding. Anda pasti banyak yang belum tahu karena dapur ini sangat langka. Dan ini pusaka tus sepuh. Estimasi saya kalau lihat dari besinya jenisnya pulen, ini Tangguh Tuban era Mojopahit pertengahan. Nah, nanti kita langsung saja detailkan pusakanya ya. Ini sudah saya minyak, tapi ada video yang belum saya minyak, sudah saya videokan dulu untuk membahas ini pusaka ini. Ini look 5. Makanya saya sebut Naga Tinanding. Ini di sini kepala naga, badan menghilang, naga siluman. Di sini ada kembang kacangnya. Bentar lagi akan saya detailkan video pusaka yang satu ini. Ini pusaka yang sangat langka dan sulit untuk dicari. Kalau cuma untuk menunjang spiritual caleg-caleg, ini kan bentar lagi mau pilihan, ini sudah cukup. Pusaka ini sudah cukup. Karena Naga Tinanding filosofinya sangat bagus. Kita langsung melihat bentuk fisik secara detail dan dekat pusaka dapur Naga Tinanding. Amati selorok, tapen, pamornya. Ini gradiasi warna 3 warna. Dan tatanan pamor yang sesuai bentuk dapurnya, bentuk looknya. Ini kondisi belum kita minyak. Auranya pusaka ini adalah kepemimpinan, kewibawaan, dan memberikan kepekaan kepada sang pemilik untuk mengetahui seberapa besar kekuatan lawannya. Di sini terlihat nampak jelas besinya agak keabu-abuan, seloroknya itu, tapennya, pamornya cukup jelas. Nanti akan kita lihat video saat setelah diminyak, bisa lebih jelas lagi. Perhatikan ini Karno Tinandingnya, ada kembang kacang seperti membentuk pusaka dapur Karno Tinanding, tetapi ini di dapur naga siluman. Auranya sangat berwibawa. Look 5, pusaka kelas bangsawan. Untuk saat ini kita mencari pusaka dapur Karno Tinanding saja sudah sangat sulit yang original, apalagi dengan pusaka ini berdapur Naga Tinanding. Perhatikan materialnya, pamornya, seloroknya, tapennya. Perhatikan, ini pusaka tus original. Sedangkan filosofi dari Naga Karno Tinanding adalah pemimpin yang bisa memenangkan pertandingan. Kenapa disebut begitu? Karena naga adalah simbol seorang pemimpin yang bijaksana, memiliki kekuatan, dan Tinanding itu unsurnya memberikan keberuntungan, keberanian, dan ketegasan seorang sang pemimpin. Tinanding itu adalah yang berarti bertanding, berlaga, berperang di medan perang, dan bisa menandingi semua lawan-lawannya. Begitu filosofi singkat keris dapur Naga Tinanding look 5 era Tuban, era Majapahit. Aura pusaka ini sangat berwibawa, dan pamornya pamor Tiban yang dipercaya tuannya memberikan berkah kerezekian. Amati detail paksi yang saya foto, detail dekat serat paksi, posisi paksi dengan gonjo sangat rapat dan enak, utuh kondisinya. Ya, barusan kita sudah melihat detail pusaka Naga Tinanding ini tanpa minyak atau sebelum diminyak. Ini sekarang kita lihat detailnya sesudah diminyak ya saudaraku. Kita harus lihat secara objektif apa adanya. Kalau pusaka ini memang sepuh ya kita bilang sepuh, kalau kamardikan ya kita bilang kamardikan. Ini kita lihat seloroknya, ini agak berwarnanya beda ya, ini 3 warna ya. Ini seloroknya agak abu-abu ya, perhatikan. Nah ini
Ini abu-abu. Ini tapen, ada hitamnya, pengatennya itu, terus kemudian pamornya lah, ini lebih jelas di sisi ini. Amati saudaraku, ini selorok, warnanya agak abu-abu, tapennya yang agak kehitaman di sini. Ini pamornya, bisa Anda lihat jelas detail materialnya ini. Ini pusaka Nogo 5 Karno Tinanding. Mohon maaf, bukan Karno Tinanding, Nogo Tinanding dengan pamor Tiban. Ya. Apa sih filosofi dapur pusaka Nogo Tinanding? Kalau kita pelajari, kita lihat ada namanya keris dapur Karno Tinanding. Karno Tinanding itu kembang kacangnya 2, kiri kanan, sini sama sini. Sedangkan ini Nogo, ini kembang kacang. Ini adalah pusaka yang sangat langka pada dapurnya ya, unik, langka. Dan tus, ini besinya besi-besi Tuban ya. Kalau kita lihat filosofi Nogo Tinanding, yang berarti itu simbol dari Ksatria Pilih Tanding. Saya sempat sharing beberapa pakar pusaka mengenai pusaka ini. Ini ya dipercaya ini memang dapur langka. Anda tahu ini bisa ada di tempat saya bisa mendapatkan pusaka ini. Pamornya Tiban tus ini. Ya. Filosofinya apa? Diharapkan sang pemilik akan menjadi pemimpin yang pilih tanding, mudah mendapat keberuntungan, dan bisa bertanding dengan siapa saja, bisa menyamai bahkan melebihi kekuatan lawannya untuk ksatria pilih tanding. Dapur Karno Tinanding itu juga dapur favorit, juga dapur langka. Sedangkan ini lebih langka lagi, ini dapur Nogo Tinanding. Jadi tuah harapan sang empu pada pusaka ini adalah diharapkan sang pemilik bisa menjadi pemimpin yang pilih tanding. Artinya bisa memenangkan suatu pertandingan atau suatu pilihan ataupun kemenangan di medan laga. Karena ada unsur tinandingnya itu tadi. Yang dimaksud ksatria pilih tanding itu adalah ksatria andalan, ksatria utama yang pasti memenangkan pertandingan. Otomatis untuk menjadi ksatria pilih tanding, seseorang ksatria banyak harus belajar, menimba ilmu, dan mengetahui kekuatan lawan-lawannya. Jadi pusaka ini sangat cocok untuk orang-orang yang memiliki bawahan ataupun pemimpin ataupun calekan ini yang akan tahun depan ini akan dilaksanakan. Kita tahu para caleg-caleg calon legislatif sudah mempersiapkan diri sejak jauh-jauh hari, sejak mulai sekarang. Saya rasa pusaka ini cukup layak untuk diagem mereka yang berperan di bidang politik ataupun mereka yang memiliki bawahan banyak. Karena ketika orang itu sukses, jadi bos, memiliki bawahan ataupun jadi pemimpin, orang itu akan ada yang suka, ada yang tidak suka. Ada musuhnya juga banyak kawannya. Ya. Jadi ini sebagai pusaka penunjang spiritual untuk menjaga pagar gaib sang pemiliknya. Juga sebagai penunjang spiritual untuk mengalahkan musuh-musuh sang pemilik. Sedangkan dapur naga, kita tahu naga adalah makhluk mitologi yang dipercaya bukan hanya di Indonesia, tapi di Cina, bahkan di cerita pewayangan, bangsa naga adalah bangsa terkuat yang memiliki kekuatan besar dan kebijaksanaan yang sangat tinggi. Maka biasa naga sebagai simbol pemimpin yang bijaksana, mengayomi, dan berwibawa. Kalau kita lihat pamornya di sini, pamor Tiban, di sini ada seperti
Rojo Gundolo atau Tunggak Semi ya. Ini kita akan telusuri lebih lanjut ini apa makna pamor ini. Tapi yang jelas di sini ada lingkaran seperti wos putah ini. Wos putah lah. Di sini ada lingkaran besar, agak besar. Di sini ada lingkaran lagi. Ya. Kalau kita lihat makna pamor dari pusaka ini adalah berkah kerezekian. Jadi diharapkan sang pemilik bukan hanya bisa memimpin masa ataupun memimpin bawahannya, tetapi juga mendapat rezeki yang berlimpah. Nah, ini jelas. Ini besinya bukan hijau tapi abu-abu ya saudaraku ya. Tuh, abu-abu. Agak abu-abu. Tapen seloroknya jelas. Jadi pusaka ini cocok untuk orang yang mau nyalek di bidang politik ataupun seorang yang memimpin suatu perusahaan, untuk melindungi, menunjang spiritual, dan juga menambah kepekaan batinnya serta keberuntungan sambungan doa sang empu atau leluhur kepada pemiliknya yang memegang pusaka ini. Ya saudaraku, mungkin itu yang bisa saya bahas pada pusaka kali ini. Beberapa bulan ini saya sering sekali mendapatkan pusaka-pusaka berdapur Nogo. Cuma ini adalah pusaka Nogo dengan dapur yang unik, saya katakan unik dan jarang ditemui. Anda boleh cari-cari, sepertinya kok sulit menemukan dapur Nogo Tinanding. Jangankan cari dapur Nogo Tinandingnya, cari keris dapur Karno Tinandingnya aja sudah sulit, apalagi mencari pusaka dapur Nogo Tinanding seperti ini ya. Semoga teman-teman di Indonesia memahami arti makna pusaka dan mau menguri-nguri, mau merawat, mencintai budaya pusaka di Nusantara ini. Ini auranya sangat bagus, auranya kepekaan, kewibawaan, menunjang cita-cita sang pemilik dan memberikan tuah keberuntungan kepada sang pemiliknya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Rahayu. Ya saudaraku, barusan sudah kita bahas secara detail, objektif, logis, dan ritual, filosofi maupun tuahnya ya. Terima kasih sudah menyimak, semoga menjadi edukasi buat kita semua dan membawa berkah buat kita semua. Terima kasih saudaraku. Rahayu, rahayu, salam budaya.